Hai teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube saya, Dapur Mama Elmi. Di video kali ini saya mau membuat bolu kukus pandan ketan hitam. Untuk bahan-bahannya, karena ada 3 lapis, jadi untuk lapis bolu pandannya saya menggunakan setengah resep dulu ya teman-teman. Ada gula pasir sebanyak 125 gram, terigu segitiga biru di sini sebanyak 125 gram, ada telur 3 butir ukuran sedang, dan mentega Wisman 25 gram ditambah dengan blue band 25 gram. Ada santan kara 1 saset atau 65 cc ditambah dengan endapan air daun suji dan daun pandan sehingga didapat cairan sebanyak 125 cc. Ada baking powder, garam seujung sendok teh, dan vanili bubuk. Kemudian ada pasta pandan, nanti saya gunakan sebanyak 4 tetes dan saya tuangkan ke santannya. Dan untuk lapis ketan hitamnya saya menggunakan kuning telur 2 butir, putih telur 1,5 butir, dan ini dijumlahkan menjadi 88 gram ya teman-teman. Kemudian ada tepung ketan hitam sebanyak 70 gram, ada gula pasir 63 gram, dan juga tepung terigu sebanyak 5 gram. Dan ada Wisman plus blue band sebanyak 20 gram, minyak goreng 25 gram, santan kara 45 gram, dan garam seujung sendok teh, baking powder dan vanili masing-masing seujung sendok teh. Nah, untuk membuat bolu pandan ini mula-mula kita cairkan mentega dan blue bandnya dengan api kecil. Nah, kemudian telur yang 3 butir itu kita pecahkan dan tambahkan gula pasir, garam, baking powder, dan vanili bubuk. Ini kita mixer mulai dengan kecepatan rendah dan naikkan kecepatan mixer sampai kental dan putih seperti ini ya teman-teman. Kemudian tambahkan cairan santan. Kita tetap menggunakan speed yang cepat ya. Nah, kemudian tambahkan terigu secara bertahap, kecepatan mixer tetap tinggi ya teman-teman. Nah, setelah tercampur semua terigunya, kita matikan mixernya dan tuangkan mentega dan aduk pelan-pelan dengan menggunakan spatula. Diaduk sampai mentega ini tercampur dengan rata ya. Nah, kemudian kita siapkan loyang ukuran 20 x 20 dan tinggi 7 cm. Loyang ini saya sudah oleskan dengan mentega blue band, margarin blue band, dan kemudian dialaskan dengan baking paper dan dioles lagi dengan blue band. Nah, sewaktu menuangkan adonan ini, kita aduk pelan-pelan dengan spatula untuk memastikan bahwa cairan blue bandnya tidak tertinggal di bawah dari adonannya, dan kemudian diratakan permukaan kuenya dan dihentak-hentakkan loyangnya. Tujuannya adalah supaya tidak ada udara yang tertinggal di dalam adonan. Kemudian kita kukus selama 20 menit di kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Sementara menunggu kuenya matang, kita lanjutkan untuk membuat bagian dari lapisan ketan hitamnya. Campurkan gula pasir, SP, garam, dan vanili ke dalam telur. Dan dimixer mula-mula dengan kecepatan rendah dan tambahkan kecepatan dimixer sampai kental dan berwarna putih ya teman-teman.
Nah, ini tambahkan tepung ketan hitam secara bertahap. Mula-mula kita turunkan kecepatannya dan tambahkan lagi kecepatannya. Tambahkan juga terigu di sini. Tuangkan juga baking powdernya. Ini di mixer jangan terlalu lama ya teman-teman, supaya mencegah adonan bantet. Nah, kemudian kita aduk lagi pelan-pelan dengan menggunakan spatula untuk memastikan bahwa tepung sudah teraduk dengan rata ya, dengan sempurna. Kemudian tuangkan santan, diaduk lagi pelan-pelan. Dan tambahkan cairan menteganya, diaduk lagi pelan-pelan sampai cairan mentega ini tidak lagi tertinggal di bawah. Nah, setelah 20 menit kue ini udah matang, yaitu dengan cara menusukkan ujung lidi ke kuenya, dan kalau misalnya sudah tidak basah artinya sudah matang ya teman-teman. Dan kemudian tambahkan adonan lapisan ketan hitamnya, ratakan permukaannya, dan kita masak lagi selama 20 menit. Nah, sementara lapisan ketan hitam dimasak, kita lanjut lagi untuk membuat bagian lapisan bolu pandatnya. Nah, ini kita tes dulu lagi ya teman-teman untuk mengetahui apakah betul sudah matang dengan sempurna. Dan kita lanjut untuk menuangkan lapisan bolu pandannya lagi yang sudah kita siapkan dan dimasak kembali selama 20 menit. Dan teman-teman bisa tes lagi ya untuk memastikan bahwa kue ini sudah matang dengan sempurna. Nah, setelah dingin kue ini teman-teman bisa salin ke piring. Nah teman-teman, kalau teman-teman menggunakan karton seperti saya ini yang ada lapisan timahnya, ini teman-teman bisa oleskan sedikit dengan margarin Blue Band untuk menjaga supaya permukaan kue tidak rusak atau menempel. Teman-teman, kuenya sudah jadi, cantik ya warnanya, alami sekali hijaunya, dan kelihatan permukaannya mulus. Kuenya sudah saya potong-potong seperti ini jadinya teman-teman, kelihatan cantik ya. Jadi ada lapis ketan hitamnya yang membuat warna kue ini kelihatan cantik. Saya coba dulu ya teman-teman kuenya. Kuenya empuk sekali ya, lembut. Rasanya enak, manisnya pas, wangi pandannya harum banget, gurih, dan terasa lembut dimakannya ya. Kemudian saya coba juga untuk bagian ketan hitamnya. Bolu ketan hitamnya juga enak, harum,
dipadukan dengan bulu pandannya membuat cita rasa kue ini enak banget loh teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu channel YouTube saya. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa terus mengikuti video-video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.